Shalom, selamat pagi. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan karena Tuhan itu baik dalam hidup kita. Tuhan terus memberikan kekuatan hari lepas hari dalam hidup kita. Kita mau berkata, semua berkat anugerah Tuhan, semua oleh karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Mari arahkan hatimu sama Tuhan. Kita mau sama-sama sembah Dia. Angkat suaramu, pujianmu pagi hari ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau sungguh baik. Kau sangat baik Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami angkat hati kami di hadapan-Mu Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada hari ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari angkat tanganmu. Aku ada Tuhan, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau sama-sama merenungkan akan firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Inilah firman Tuhan yang saya akan bacakan buat saudara sekalian. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan dirinya kepadanya. Saudara, saya terlalu yakin sekali ada banyak sekali anak-anak Tuhan sudah membaca ayat ini dan mengaminkan dengan kuat bahwa ini akan terjadi juga di dalam kehidupan kita, karena kita mengklaim bahwa kita adalah keturunan Abraham. Amin. Nah, tapi permasalahan terbesar hari ini adalah berapa banyak dari saudara dan saya betul-betul mengikuti setiap apa yang sudah dilakukan juga oleh Abraham untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Tuhan terhadap hidupnya. Karena sebetulnya kalau Anda dan saya berkata, aku percaya Tuhan memberikan bagi kami, bagi saya berkat seperti Abraham. Dan kita patut untuk mengaminkan. Tapi mengaminkan bukan cuma hanya sebatas dari mulut ini, tapi juga harus dari hati dan juga tindakan kita. Karena hari-hari ini sebetulnya saya sangat merasakan dengan kuat bahwa gereja Tuhan, anak-anak Tuhan sedang diperhadapkan dengan apa yang disebut kehilangan daripada janji Tuhan, yaitu berkat yang ada. Mari coba kita renungkan. Pada waktu Tuhan menjanjikan kepada Abraham akan berkat yang ada, respon daripada Abraham adalah lalu dia mendirikan altar, dia mendirikan mezbah, dan di atasnya ada korban yang dibakar. Kalau Anda dan saya belajar tentang membakar sesuatu, membakar lemak yang ada, tentu Anda tahu yang pertama, Anda harus membangun, kalau pada zaman itu tentunya batu-batu harus disusun dengan tepat. Karena tentunya ini bukan korban kecil yang dapat diletakkan di atas satu batu, tapi harus tersusun dengan kokoh dan rapi. Perhatikan ini, kokoh dan rapi. Nah, tentu ini membutuhkan sebuah ekstra pemikiran, ekstra tenaga, ekstra waktu buat kita. Lalu yang kemudian, apakah Anda sudah memastikan Anda punya kayu api untuk Anda tumpuk di atasnya? Dan kemudian untuk memastikan bahwa Anda tersedia bagi saudara kayu api yang cukup untuk membakar setiap lemak, setiap korban yang siap dipersembahkan buat Tuhan. Dan itu belum selesai. Setelah Anda menyiapkan mezbah dan kayu api, setelah Anda menyembelih korban di atasnya, pada waktu itu kemudian diletakkan di atasnya juga korban tersebut. Dan proses untuk sampai korban itu habis terbakar membutuhkan waktu, membutuhkan ketekunan untuk memastikan bahwa kayu-kayu apinya terbakar dengan baik untuk membakar tentunya korban di atasnya. Mari kita lihat apa yang dilakukan Abraham. Abraham terima janji Tuhan, tapi respon yang kemudian ada dari sisi Abraham sebagai manusia dan umat adalah respon yang harus juga dilakukan oleh kita kalau saudara dan saya ingin mendapatkan janji yang sudah ditetapkan Tuhan bagi Abraham dan keturunannya. Kenapa gereja kita memiliki kehidupan penyembahan yang begitu kuat? Kenapa kita selalu menggunakan waktu untuk menyembah Tuhan? Karena saya percaya sekali bahwa setiap perkataan Tuhan itu akan terjadi. Tapi Anda harus tahu, di pihak Tuhan, Dia sudah sampaikan apa yang menjadi bagian untuk kita. Tapi pertanyaannya bahwa harus ada respon dari kita, yang ada dari sisi kita, untuk membuat apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang sudah disampaikan Tuhan, dan direspon oleh kita, akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Saudaraku yang saya kasihi, mari sekali lagi renungkan baik-baik akan bagian ini. Hari-hari ini
kita akan masuki protokol new normal di dalam ibadah yang nantinya akan diselenggarakan. Betapa banyak dari kita sebetulnya seharusnya prihatin karena waktu durasi ibadah tentunya akan disesuaikan. Kita memiliki waktu untuk menyembah cukup lama selama ini. Di tahun-tahun sebelumnya, Anda tahu gereja kita adalah gereja yang menyembah dan memiliki waktu untuk membangun mezbah dengan kuat. Tapi kemudian dengan durasi ibadah yang diperpendek, yang dibuat lebih maksimal, sehingga ibadah mungkin hanya 50 menit, atau maksimal sampai 60 menit. Dari mulai pujian awal sampai dengan pembagian pewartaan firman, dan kemudian pengumuman dan selesai. Artinya, waktu untuk kita menyembah pun akan sangat terbatas. Mungkin orang berkata, Pak, yang penting kan dari hati. Setuju saya. Tapi jangan lupa, ada juga harus mempersembahkan waktu kita. Karena tentu akan menjadi sesuatu yang sangat lucu sekali kalau Anda berkata dengan kekasih saudara, kalau Anda adalah seorang pemuda, pemudi yang sedang jatuh cinta, dan kemudian selalu ingin bertemu. Tapi ternyata tidak. Kita hanya cuma akan berkata gini, kamu tahu hati saya mencintai kamu. Setelah itu tidak pernah bertemu. Hanya menyampaikan isi hati, aku pokoknya mencintai kamu. Tapi kita nggak pernah mau bertemu. Saudara, pertemuan membutuhkan waktu. Oleh karena itu, mari terus berdoa. Kalau kita tidak bisa dalam waktu dekat ini menyembah seperti sedia kala, dalam jangka waktu yang akan memuaskan hati Tuhan, jangan lupa Anda punya waktu-waktu di rumah. Anda punya waktu-waktu di perjalanan sepanjang Anda mungkin berangkat dari rumah ke tempat pekerjaan dan aktivitas Anda. Anda punya waktu-waktu di tengah-tengah tempat pekerjaan Anda. Berikan hatimu untuk menjadi penyembah yang benar. Artinya firman Tuhan Anda pahami dan gunakan pengertian firman untuk menyembah akan Tuhan. Dan saya percaya janji Tuhan terhadap Abraham adalah janji yang diberikan kepada keturunan-keturunannya juga. Dan janji itu akan terjadi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Abraham yang melakukan tepat seperti Abraham lakukan. Dan berkat yang diterima adalah utuh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami boleh mendapatkan terus pengertian firman-Mu. Dan tujuan utama daripada keselamatan yang kami terima adalah untuk membawa kami menjadi penyembah yang benar. Kami percaya Kau akan menyediakan berkat jasmaniah buat kami. Tapi yang terpenting bagi kami adalah kami mengerti apa yang harus kami lakukan dan kami menjadi penggenap dari mimpi-Mu, Tuhan. Oleh karena itu sekarang berikan kepada kami hikmat pengertian dan juga tentunya kerinduan hati sebagai penyembah, karena itulah yang Kau mau dari kami. Dan biarlah kami terus menggunakan waktu-waktu kami menyembah, bukan cuma hanya di gereja, tapi kami akan menyembah di dalam hari-hari kami, di waktu-waktu yang Tuhan berikan di dalam nafas kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau akan melawat kami dengan penggenapan janji. Terima kasih Bapak, kami siap melewati hari ini. Mari saudara kita berkata bersama-sama, bersama dengan Tuhan kami pasti melakukan pekerjaan besar. Ada yang diberkati katakan amin, amin. Aku